Shalom, selamat pagi umat Kristiani dimanapun kita berada, pendengar setia RRI Sumba. Kita bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini. Tuhan terus memberikan kita waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat RRI Sumba. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyiapkan waktu yang teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa di surga masih memberikan kami kesempatan kehidupan, nafas hidup, dan waktu untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat saluran radio RRI Sumba. Tuhan, kami sadari yang telah terlewatkan dalam hidup kami itu bukti kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kami kesempatan kehidupan untuk kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan, kami telah merasakan penyertaan campur tangan Tuhan di sepanjang hidup kami. Karena itu Tuhan, sudah sepantasnya kami sebagai orang yang percaya kepadamu bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tapi kami sadari Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami seringkali menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami, bahkan lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami menyambut berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami memohon dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan mengampuni kami, mengasihani kami, sehingga kami benar-benar layak Tuhan untuk dapat bersatu dengan Engkau dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan mendiami hati dan pikiran kami, agar firman yang sebentar kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami. Lebih daripada itu Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup dan kehidupan kami. Ini kesiapan hati kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Berfirmanlah bagi kami lewat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dengan yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memeliharanya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema perenungan kita pada saat ini adalah kelekatan yang membutakan hati dan mata. Sekali lagi, kelekatan yang membutakan hati dan mata. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di awal perenungan saya akan menceritakan sebuah kisah. Suatu malam di musim salju yang dingin, ada seorang pengembara dan dia mampir berteduh di sebuah kuil. Ia diizinkan untuk tinggal 1 malam di kuil itu. Tengah malam terjadi badai salju yang sangat besar sehingga membuat suhu menjadi sangat dingin. Dan untuk bertahan, si pengembara ini akhirnya mengambil sebuah patung dari dalam kuil, lalu membakarnya. Keesokan paginya, kuil itu menjadi gempar. Semua orang menjadi murka, semua menjadi marah atas apa yang dilakukan oleh si pengembara ini. Dengan marah, ada seorang imam akhirnya melaporkan kejadian ini kepada seorang guru Zen. Apa kata guru Zen? Atau sebelum sampai ke sana, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengarkan kisah ini? Jika kisah ini kita ubah sedikit, yang dibakar oleh si pengembara adalah sebuah salib, apa kata kita? Kemudian ketika imam itu melaporkan kepada guru Zen ini berkata begini, "Kamu sepantasnya disebut sebagai imam yang jelek karena kamu lebih menghargai patung yang mati daripada seorang manusia yang hidup." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelekatan atau keterikatan pada sesuatu atau pada seseorang dapat mengacaukan pola pikir dan membuat kita berpikir secara subjektif. Kelekatan ini juga bisa menjangkau pada kelekatan pada agama, budaya, tradisi, kekuasaan, aturan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang terjadi dalam bacaan perenungan kita saat ini. Bagi orang Farisi, ketaatan pada hukum Taurat, ketaatan pada aturan, nilai tidak bisa diganggu-gugat. Apapun kondisi yang terjadi, entahkah itu orang sakit hampir mati, entahkah itu orang lapar hampir mati, hari Sabat, tidak boleh melakukan apapun. Titik. Tidak ada ruang untuk pemahaman di sana. Tidak ada ruang juga untuk saling berdiskusi di sana. Tidak ada ruang untuk peduli atau tergerak oleh kondisi dan keadaan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kelekatan yang ada pada orang Farisi. Ketika mereka melihat pada hari Sabat, murid-murid dan Tuhan Yesus memetik gandum, ya. Kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah orang-orang yang sungguh berlomba untuk menjalankan apa yang menjadi aturan dari hukum Taurat, atau mereka menjunjung tinggi hukum Taurat. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus dan para murid memetik gandum pada hari Sabat, dan itu adalah sebuah kesempatan bagi mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengkritik, ya, bagi Yesus kasih haruslah menjadi dasar dari semua aturan yang ada. Ya. Kasih dan aturan itu harus dilihat sebagai instrumen atau alat untuk mencapai kedamaian atau kesejahteraan. Jika aturan membuat manusia terabaikan, maka aturan itu sudah seharusnya kita dilihat kembali. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelekatan terhadap nilai, aturan, tradisi membuat manusia gagal melihat sesamanya sebagai hal yang lebih penting daripada nilai yang dianut. Kelekatan membabi buta inilah yang membuat orang rela
sampai membunuh, rela berkelahi, rela melakukan segala sesuatu demi mempertahankan atau membela sesuatu yang dipercayai. Kelekatan pada akhirnya membuat kita tidak mampu berpikir kritis, tidak mampu menimbang segala sesuatu. Ya, sama halnya dengan cerita di awal perenungan tadi. Ketika semua orang marah kepada si pengembara, mereka murka, mereka mengutuknya karena membakar patung yang dianggap sangat sakral, yang dianggap sangat penting. Mereka menjunjung tinggi aturan. Padahal jika si pengembara ini tidak melakukan hal itu, maka ia bisa saja mati kedinginan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sedang tidak berusaha mengatakan supaya tidak ada aturan di dunia ini. Tidak. Aturan itu penting supaya manusia itu hidup dengan keteraturan. Tapi jangan sampai aturan itu membutakan hati kita, membutakan mata kita. Karena Yesus datang ke dunia justru ingin kembali membebaskan hati kita yang selama ini terpenjara oleh semua aturan-aturan duniawi, aturan nilai budaya, tradisi, atau apapun yang ingin kita dapatkan, yang membuat kita rela mengabaikan sesama kita. Yesus datang justru untuk membebaskan hati kita dari segala kelekatan yang ada di dunia ini, yang membuat hati, mata kita buta terhadap pergumulan orang lain, penderitaan, dan air mata sesama kita. Yesus datang agar saya dan Bapak Ibu saudara-saudari menjadikan kasih itu dasar dari semua aturan yang dibuat di dunia ini. Jadi kasihlah yang bisa membawa damai di tengah-tengah ketidakadilan oleh aturan-aturan yang ada. Kasihlah yang mempersatukan kita yang berbeda-beda karakter, budaya, sosial, agama. Karena itu kiranya Allah yang Maha Kasih itu menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kembali lagi Bapa, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, yang kembali menyadarkan kami oleh perilaku kami ketika kami terikat. Keterikatan kami kepada aturan-aturan yang ada, kepada nilai-nilai yang ada, yang membuat kami buta akan hati dan pikiran kami, buta akan kesedihan orang lain, buta akan harapan orang lain, tangisan dan pergumulan orang lain. Bapa, biarlah firman-Mu ini yang menyadarkan kami untuk senantiasa menjadikan kasih sebagai dasar dari semua aturan-aturan yang ada, sehingga keterikatan kami yang ada di dalam hati kami ketika kami terpenjara dengan terikat pada aturan-aturan, sehingga kami tidak berpikir untuk lebih melakukan kasih yang terpenting. Biarlah Tuhan kami kembali untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Firman ini biarlah menjadi dasar kami untuk kami melakukan segala apapun yang kami lakukan di dunia ini, menjadikan kasih sebagai dasar dari segala sesuatu seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat dilakukan dalam hidup dan kehidupan. Bapa di surga,
Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar setia RRI Sumba, dengan segala pergumulan mereka yang saat ini mereka gumuli, yang saat ini mereka doakan di dalam hati mereka masing-masing kepadamu Tuhan. Di dalam harapan mereka menunggu jawaban doa, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan, telinga Tuhan bukan kurang peka untuk mendengar, mata Tuhan bukan kurang untuk peka untuk melihat, tetapi Tuhan memberikan waktu. Bagaimana cara Tuhan untuk menjawab doa-doa mereka? Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup setiap hamba-Mu. Karena itu Tuhan, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu pemilik hidup kami. Ampuni kami jika kami seringkali bersungut-sungut, tidak sabaran dalam menanti setiap jawaban doa. Biarlah Tuhan meneguhkan iman kami dengan cara Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, lewat persekutuan kami di gereja, lewat dalam ibadah-ibadah rumah tangga dan komisi-komisi yang ada. Kami tahu Tuhan, hanya itulah cara supaya kami semakin dekat dengan-Mu dalam setiap doa-doa pribadi kami masing-masing. Bapa di surga, hamba juga mendoakan untuk pendengar setia yang saat ini berada dalam keadaan sakit, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun mereka yang berada di rumah mereka masing-masing yang terbaring lemah oleh karena sakit yang diderita. Bapa, ketika Engkau mengizinkan penyakit itu ada di dalam tubuh mereka, kami percaya Tuhan mau memberikan mereka untuk istirahat sejenak, atau mereka yang bergumul selama berpuluh-puluh tahun sakit oleh stroke, lumpuh dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan yang boleh Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhanlah yang merancang kebaikan dalam setiap umat pilihan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah dengan kasih-Mu Engkau mendekap mereka dengan cara Tuhan, sehingga Tuhan mampu untuk menyembuhkan saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit. Berkati juga keluarga yang mendampingi, merawat. Tuhan juga memelihara hidup dan kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan dan kesabaran, sehingga mereka mampu merawat dengan kasih. Hamba juga mendoakan Tuhan untuk pendengar setia yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, bergumul mengikuti tes PNS. Tuhan senantiasa ada bagi mereka dalam setiap kesiapan mereka untuk belajar, mencari kerja. Tuhan selalu ada bagi mereka, sehingga dengan cara Tuhan boleh selalu menolong mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada, harapan itu tidak akan hilang bagi orang percaya. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pendengar setia yang saat ini bekerja di luar pulau Sumba, baik mereka yang di luar pulau, di luar negeri. Tuhan juga senantiasa menjaga dan melindungi mereka apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah mereka dapat bertanggung jawab, dapat semangat, sehingga pada akhirnya nanti mereka kembali bersama keluarga di Sumba. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk anak-anak yang berjuang dalam dunia sekolah mereka, dalam kuliah. Tuhan juga memberkati pendidikan, apapun yang mereka perlukan. Tuhan kiranya senantiasa memenuhi segala keperluan anak-anak Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk janda duda, fakir miskin, anak yatim piatu, anak-anak terlantar dimanapun mereka berada. Tuhan menjangkau mereka dengan kasih setia-Mu, menekap mereka dengan cinta-Mu yang tak pernah habis itu Tuhan, dengan segala berkat Tuhan, sehingga mereka terus ada Tuhan dalam rasa syukur kepadamu. Berkati setiap pendidikan mereka, pekerjaan, berkati setiap kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan
bahwa mereka selalu menjadi perhatian Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan berkatilah para pemimpin sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan selalu adil dan jujur, mensejahterakan rakyat kecil dan selalu hidup di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk setiap para pegawai di RRI Sumba ini, dalam setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan juga senantiasa ada bagi mereka. Dalam tugas tanggung jawab mereka, kiranya Tuhan selalu melindungi dan Tuhan selalu mendekap mereka dengan kasih-Mu Bapa. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing, istri dan anak-anak mereka, suami, Tuhan juga terus pemelihara hidup dan kehidupan mereka. Bapa di surga, seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami. Di pagi ini kami awali dengan mendengarkan firman-Mu dengan semangat. Biarlah Tuhan terus ada bagi kami sehingga kami terus mengingat Engkau dalam setiap langkah juang kami ya Bapa. Pimpin dan sertai kami, karena kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami tidak mampu hidup tanpa campur tangan-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ibadah kita pada saat ini. Selamat melakukan aktivitas kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.